Halo, berjumpa kembali dengan vlog Cycling PUBG Band. Pada kesempatan saat ini saya akan menampilkan pengalaman saya dalam mengganti kabel shifter di rear derailleur sepeda kesayangan saya. Penggantian kabel RD pada sepeda saya perlu dilakukan karena shifting pada kaset sudah tidak lagi akurat, di mana rantai bisa naik ke gear yang lebih besar namun tidak bisa turun ke gear yang lebih kecil. Akibatnya, sepeda sering terlambat kalau mau berakselerasi atau berpindah ke gear yang lebih berat. Untuk proyek ini saya berusaha menggunakan peralatan seminimal mungkin seperti toolkit sepeda. Namun kita sebaiknya memiliki juga wire cutter khusus sepeda atau bisa juga menggunakan tang potong. Bahan yang diperlukan adalah inner wire untuk shifter, outer cable atau cable housing, cable end crimp, dan saya perlu mengganti beberapa end caps. Pindahkan posisi rantai ke gear yang paling kecil, baik pada kaset maupun pada chainring, gunanya supaya tegangan kabel shifter menjadi kendur. Potong kabel RD menggunakan tang potong. Disinilah perlunya tang potong khusus karena kabel shifter termasuk sulit untuk dipotong. Lepaskan kabel RD dengan mengendurkan baut yang menjepit kabel shifter. Berpindah ke bagian kokpit, temukan baut penutup kabel shifter pada shifter RD. Lepaskan baut penutup menggunakan obeng kembang. Masukkan inner wire yang baru melalui lubang tempat keluar kabel yang lama. Anda tidak perlu membuka penutup shifter ini hanya untuk mengganti kabel. Namun, pada saat ini saya ingin meyakinkan kalau kabel yang saya masukkan nanti tidak menyasar ke tempat lain. Untuk mempermudah keluarnya kabel, Anda hanya perlu melepaskan barrel adjuster dari shifter RD. Pasang kembali barrel adjuster melewati kabel yang baru sesuai urutan pelepasannya tadi. Kencangkan barrel adjuster sampai habis. Lalu kendurkan sebanyak 1 putaran. Pasang kembali baut-baut pada shifter yang tadi sempat dilepaskan. Lepaskan kabel end cap dari kabel housing yang lama karena biasanya masih bisa digunakan. Potong kabel housing yang baru sesuai panjang kabel housing yang lama jika tidak ada keluhan sebelumnya.
Untuk kabel housing yang keluar dari shifter ini, sengaja saya potong sedikit lebih panjang, karena panjang kabel yang lama terlalu pendek dan sering menggesek frame di bagian head tube. Perhatikan bekas potongan kabel housing yang menggunakan wire cutter khusus untuk sepeda. Potongannya lebih rapi dibandingkan dengan menggunakan tang potong biasa yang tampak gepeng. Perlebar lubang masuk kabel supaya kabel shifter bisa masuk ke dalam housing dengan aman dan lancar. Lalu, pasang kembali end cap pada kabel housing sampai mentok. Masukkan inner wire melalui lubang end cap. Mulailah dari bagian yang berhulu pada shifter. Pasang kabel housing yang mengarah ke bagian RD. Di sini saya mengganti end cap dengan yang baru karena pada bagian ini inner wire terbuka sehingga banyak terpapar kotoran dan menumpuk pada end cap yang lama. Dan hal ini bisa membuat kabel menjadi seret di kemudian hari. Masukkan inner kabel ke bagian penjepit RD. Kencangkan baut penjepit dengan menarik kabel RD sekuatnya atau setegang mungkin. Lakukan pemeriksaan apakah mekanisme shifter sudah berjalan sesuai harapan. Efek penggantian kabel sangat terasa pada saat bound shifting di mana rantai bisa berpindah ke gear yang lebih kecil dengan lancar. Bila mana penggantian gear sudah oke dan tegangan awal sudah cukup dan kabel tidak perlu lagi ditegangkan, potong kelebihan kabel dengan menyisakan sekitar 5 cm. Pasang end kabel krim untuk mencegah kabel berudul di kemudian hari. Demikianlah sharing pengalaman saya waktu mengganti kabel RD pada sepeda saya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mengalami masalah serupa dan memiliki komponen sepeda yang serupa pula. Salam!